Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada bagi Mugaddam. Minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Alhamdulillah hal yang namanya Fakih Al-Muqaddam ini, karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Kita semua bisa masuk kota Tarim ini atas panggilan beliau, atas undangan beliau. Tanpa panggilan beliau, tanpa undangan beliau, tidak mungkin kita bisa masuk ke kota Tarim ini. Seberapapun usaha kita, seberapapun kayanya kita, seberapapun banyaknya uang kita, tapi kalau belum dipanggil oleh Fakih Muqaddam, maka jangan harap kalian semua bisa masuk ke kota Tarim. Biasa kita baca Ratibul Haddad, Ratibul Hafaz setelah kita membaca ratib itu, biasanya kita tawasuli kepada beliau. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di depan makam beliau, dan kita yakin beliau hidup di dalam kuburnya dan mendengarkan bacaan-bacaan yang kita hadiahkan kepada beliau. Kita ngasih hadiah bacaan berupa Al-Fatihah dan ayat-ayat Quran lainnya. Insya Allah beliau akan ngasih hadiah kepada kita juga, bisyarah kabar gembira insya Allah di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau mendapat julukan Al-Faqih karena memang beliau itu adalah ahli di dalam bidang ilmu fikih. Al-Muqaddam artinya yang terdepan. Sebagian ada yang mengatakan Al-Muqaddam fil ilm, beliau itu terdepan di dalam ilmu. Faga jami'a agraneh, beliau itu mengungguli seluruh sahabat-sahabatnya yang ada di masa itu dalam segi keilmuan. Juga disebutkan Al-Muqaddam fi ziyarah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi kita, yakni seorang hamba, untuk menyombongkan diri, dan tidak sepantasnya kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Bani Adam tentunya pernah salah dan khilaf, dan setiap dosa pasti Allah ampuni, kecuali yaitu dosa syirik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Bagi siapapun yang pernah melakukan dosa, perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Dan apabila seorang hamba ketika melakukan kesalahan atau kekhilafan, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Tetapi ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni selamanya sampai ia bertaubat dengan benar, dan apabila dia mati dalam keadaan musyrik atau syirik, maka Allah tidak akan ampuni dosa selamanya, dan dia akan kekal selamanya di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang paling agung, paling besar adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada taubat. Muslimin rahimani rahimakumullah, di sini kita akan membongkar kembali khurafat yang berbentuk syirik yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'lawi, yang dimana umroh, ya, yaitu umroh tarim bagi mereka bukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yaitu panggilan faqih muqaddam. Bilang nggak ada orang datang ke tarim, ziarah ke tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada bagi mubadah. Padahal ibadah haji dan umroh adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah tidak butuh kepada yang namanya muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak sekali khurafat-khurafat atau dongeng tahayul para oknum habaib, yang dimana dia mengajak para jamaah terkhusus orang Indonesia untuk berhaji plus umroh, yaitu ke tarim. Beliau berkata, barang siapa yang ziarah kepadaku dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka kalian bisa berburuk sangka terhadapku, menuduh aku anak zina. Kalau doa kalian tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, berarti beliau berani menjamin apa yang kita ziarah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau adalah pelayan daripada yang lainnya. Bagaimana kita ziarah kepada yang mereka yang beliau layani, seperti Abagil Muqaddam atau habaib yang lain. Dalam agama kita udah jelas ya, dalam agama Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, itu merupakan dosa besar, harusnya dicambuk 80. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan jika kita meminta pertolongan, mintalah sama Allah. Idasta'anta fasta'in billah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita salat dan membaca surat Al-Fatihah, kita selalu meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis, ya, riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Adam, innaka la ataitani bi qurabil ardi khatayahu thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi mula. Kelebihan daripada orang ziarah ke negeri Hadramut, ke negeri Tarim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau tidak salah Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf Faqih Muqaddam Tsani, beliau mengatakan, inna ziarata Hadramut iksir tuqallibun nuhasa dhahaban. Sesungguhnya ziarah silaturahmi, mengunjungi negara Hadramut adalah suatu yang berharga, yang akan membalikan atau menjadikan tembaga menjadi emas. Tadinya manusia itu dianggap hina, rendah, tapi setelah dia ziarah ke Hadramut, dia ziarah khususnya ke negeri Tarim, maka dia pulang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa penghargaan, penghormatan ataupun wibawa ilmu dan keberkahan yang diambil daripada negara Tarim atau Hadramut tersebut. Ahmad Jamalul ini diantara karomahnya beliau
Apabila beliau sungguh membaca Al-Quran, maka terasa manis madu di bibirnya. Dan beliau kalau sudah masukin bulan Ramadan, di siang hari beliau tidak mau membaca Al-Quran. Ditanya sama seseorang, kenapa ya Habib engkau tidak membaca Al-Quran? Katanya Muhammad Jamalullah, aku ingin merasakan dahaganya puasa bulan Ramadan di siang hari. Karena apa? Kalau anak membaca Al-Quran, maka terasa manis madu di bibir anak dan tidak terasa dahaga. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkatan dan beliau minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Alhamdulillah daripada bagian mubazir ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkatan dan beliau minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Juga dikatakan nanti kita insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia 55 juta ya, itu untuk umroh Tarim. Ya orang itu 55 juta gede banget tuh, mungkin jual tanah dulu, jual aset dulu untuk bisa berangkat ke sana. Dari doktrin-doktrinnya aja kita bisa tahu lah ya, orang-orang yang berangkat ke sana motifnya kemungkinan besar bukan kepentingan ibadah, melainkan kepentingan duniawi lah. Pengen minta ini, pengen minta itu sama Fakih Muqaddam. Dan itu nggak ada yang kenal, tidak ada yang tahu tentang siapa Fakih Al-Muqaddam. Jangan kan orangnya kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius. Fakih Al-Muqaddam itu ya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut. Ala kulli hal, yang namanya Fakih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, ya. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Ini ya, lihat ya, saya nggak pernah bodoh-bohong, saya nggak pernah koleksi orang ya. Saya tanya ya, as-soal lak, ya'ti ahad fil Indonesia, thumma yatakallam anna Fakih Al-Muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman. As-soal, as-sahih am la anna Fakih Al-Muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman? Man huwa Fakih Al-Muqaddam? Arta hadal ism? يعني هم يقولون أن فكر المقدم شهر والاستفادة في عندكم في هذا المجلد. القرآن هو؟ لا ما أعرفه والله العظيم القرآن أم لا. بس أنا أعرف. أسأل أصحابي اليوم. لا tahu teman-teman. Padahal أنا في شهر في شهر شهر أيوة. عندي سؤال يا أستاذ. هذا سؤال مهم جدا. هل تستطيع أن لا تجيب هذا السؤال؟ يمكن ما تفضل. في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا يتكلم أمور Fakih Al-Muqaddam. أيوة. هؤلاء هم يقولون أن فكي المقدم أنه هو من ذرية النبي. ذرية النبي هذا فكي المقدم. من هو؟ والله ما أدري. كيف أنت تقول ألفا صحيح لكن أنت ما تعرف من هو؟ لأن أنت ما تعرف. Dia nggak tahu teman-teman. Dia nggak tahu. Ini soal. Soal yakni turis as'alu. عرفت أم لا من هو الفكي المقدم محمد بن علي بعلوي؟ هل صحيح هذا الرجل أنه من أولياء الله؟ ها؟ إيه maksudnya ya Ustaz? Kita ziarah ini bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini kecuali panggilan daripada Fakih Muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Panggilan daripada Fakih Muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Juga dikatakan kita nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia bilang. Ada wali dalam semalam Mi'raj 70 kali. Nabi aja seumur hidup cuma sekali. Ada yang percaya nggak? Ada. Jangan heran. Yang bilang Nabi Isa Tuhan aja miliaran. Nggak usah heran. Nggak usah heran. Yang nyembah sapi juga miliaran. Jangan heran. Oh saya sudahlah. Itu tugas kita menyampaikan sunnah Nabi. Jangan berlebihan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.